Ya, oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kembali di Bitalk bersama dengan Bitrade. Kali ini bersama dengan komunitas berita saham, bersama dengan Bapak Adim Hernowo yang merupakan investment spesialis di beritasaham.id. Nah, selamat malam Pak Adim. Oke, selamat malam Pak William. Selamat malam Gimana teman-teman Pak semua. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Eh, Alhamdulillah sehat. Nah, memang IHSG cukup hijau hari ini. Semoga itu juga sinyal-sinyal positif nih. Nah, mungkin sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu mengenai komunitas berita saham.id untuk Sobat Bitret semuanya pada malam hari ini. Mungkin Pak Adin sambil Oke, tunggu teman-teman lainnya jauh. oke, terima kasih Mas. Ya, oke. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya saya kenalin dulu ya. Saya Adim dari komunitas berita saham. Jadi kita ini adalah komunitas yang mengedukasi dan juga menemani teman-teman nih trading saham gitu. Jadi selain trading saham juga kadang-kadang ngasih masukan ke reksadana. Jadi teman-teman itu selain kita kasih edukasi, jadi tiap bulan atau itu biasanya kita rutin tuh kasih edukasi ke teman-teman tentang beberapa materi. Contoh kayak di nanti tanggal 25 itu kita ada materi bandarmologi dan tape reading gitu ya. Oh, Kita oke. ada edukasi juga tuh buat teman-teman. Selain dari situ nanti biasanya kita ada live trading bareng buat trading biar nggak bingung teman-temannya gitu, ditemenin gitu Mas Fadil. Ya, sama-sama. Untuk kegiatannya sih kita sejauh ini eh, online dan offline ya. Jadi kalau yang offline itu Hmm. masih terfokus di Jabodetabek. Jadi kita keliling juga nih di Bekasi, di Tangerang, kemudian di Jakarta. Yang bis kita sih di Jakarta gitu, ke Bandung gitu. Ya. Nah, yang rutin kita itu trading bareng itu di setiap hari Selasa itu di Bekasi gitu Mas. Oke, oke. Itu berarti kegiatannya yang onsite ya, offline gitu. Yes, betul. Oke. Keren nih, teman-teman ada acara juga trading bareng ya bersama dengan beritasaham.id. Nah, mungkin juga bisa diceritakan sedikit profil singkat dari Pak Adim dan juga eh, terbentuknya komunitas beritasaham.id ini supaya kita bisa lebih kenal lagi nih dengan beritasaham.id. Oke. Eh Kalau saya pribadi, saya sudah mulai trading saham itu dari awalnya tuh 2016 mulai kenal-kenal saham pas kuliah gitu. Nah, tapi mulai diseriusin tuh pas kemarin pandemi 2020, 2019, 2020 tuh saya mulai serius di saham gitu kan. Sampai di tahun 2022 kemarin saya ketemu sama teman-teman di tim berita saham. Kita kayaknya perlu nih gitu komunitas yang bisa nongkrong bareng gitu, belajar saham bareng, trading bareng gitu. Jadi suatu wadah lah gitu buat nyalurin hobi gitu, hobi dan edukasi ke teman-teman. Jadi kan biar selama ini mungkin kan banyak yang korban juga ya, korban mungkin dari pom-poman influencer dalam tanda kutip ya. Terus juga yang nyubi-nyubi mungkin gak ada temennya buat trading gitu. Nah ini kita coba rangkul buat sama-sama belajar, kita sama-sama trading bareng gitu. Oke, mantap sekali. Memang tujuan komunitasnya adalah untuk memajukan dan membuat teman-teman bisa semakin terbiasa dalam trading. Nah, kita langsung ke topik nih, Pak Adim. Nah, kita hari ini pemanasan kita bahas dulu nih pergerakan IHSG hari ini dan juga mungkin selama sepekan ke belakang ya. Ini kenapa kok lebih banyak candle warna merah daripada candle warna hijaunya ini? Kira-kira kenapa, Pak? Oke, oke, oke. Sebentar ya, saya masukin dulu nih. Siap. Oke, muncul ya. Ya, muncul jelas kok di layarnya. Oke, teman-teman. Nah, ini kalau kita bahas ESG teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya sudah hampir 1 bulan ya dari tanggal 20 Januari kemarin itu IHSG itu mulai nih.
mulai masuk fase sideways. Nah, di rentang area yang cukup lebar ya, dari range area sekitar 6.800-an sampai ke 6.960-an gitu. Nah, di sini emang kenapa juga orang juga kan lihat ya jenuh juga nih, market nggak terlalu ramai di beberapa pekan terakhir tuh kelihatan banget gitu. Nah, di sini juga memang lagi nentuin arah sama kayak kemarin pas yang di bulan-bulan Desember yang pas-pas di sini nih. Nah, ini kan udah mulai jenuh, sekalinya dibanting. Nah, baru mulai agak ramai lagi kan pas awal Januari kemarin kan, pertengahan Januari tuh, minggu kedua habis liburan kan. Nah, kondisinya sama kurang lebih gitu. Nah, kalau di sini sih saya lihat sebenarnya indeks itu ya masih oke-oke aja ya. Karena di sini kalau kita lihat dari channeling sebenarnya ISG itu udah break dari resisten channelnya gitu. Nah, cuma yang pas di sini dia masih coba-coba buat ngetes lagi gitu. Nah, sayangnya yang dites itu dari apa sih nama resisten ini makin turun gitu. Nah, jadi sebenarnya ini sideways-nya ini agak kurang bagus sebenarnya gitu. Nah, so far kemarin itu di breakdown ya, tapi hari ini berhasil dilawan dulu. Nah, artinya kan cukup positif gitu, karena kemarin juga ngasih tail yang lumayan panjang ya, yes, indeksnya gitu mas, dari view saya. Nah, kemungkinan sih buat besok atau sampai minggu depan ya, ISG masih akan muter-muter dulu nih, masih akan masuk ke range sideways-nya. Sama kemarin kan ada, kalau di trading view kelihatan ada gap juga kemarin kan ya. Nah, mungkin mungkin bakal ngambil lagi nih MA20-nya. Tapi arahnya sih sebenarnya kalau saya lihat tuh mungkin agak berat ya di Maret awal sampai pertengahan, mungkin akan ada koreksi yang cukup dalam dulu sebelum nanti akan ada tarikan lagi gitu. Kalau dari polanya sih, iya, kalau seandainya dia ngebentuk pola ya sebenarnya bagus gitu. Karena kan di sini inverted ini adalah inverted head and shoulder, bisa jadi dibentuk polanya seperti itu. Tapi nanti seperti apa ya kita lihat aja lah gitu. Karena kelihatan lihat perkembangan. Iya, dari indikator juga masih ngarahnya buat terkoreksi seperti itu, Mas. Oke, berarti memang secara mungkin dalam waktu 1-2 bulan ke depan itu untuk skenario optimis atau bullish yang cukup kencang masih belum ya, lebih cenderung korektif terlebih dahulu nih kalau lihat polanya ya. Iya betul, kalau IHSG itu seperti itu ya. Oke, nah kalau kira-kira faktor-faktor apa nih Pak yang menyebabkan IHSG itu selain juga minat pasar yang turun, tapi faktor-faktor lain atau mungkin faktor-faktor yang menyebabkan minat pelaku pasar di IHSG itu turun kira-kira hari-hari ini kenapa ya? Apakah mungkin karena resesi ini di tahun 2023 itu sudah mulai terjadi di Indonesia maupun juga di dunia internasional ya, atau mungkin ada sentimen lain mungkin Pak? Oke. Nah, ini indeks yang cenderung flat gini itu sebenarnya masih banyak menunggu dari kebijakan ekonomi US, kemudian harga komoditas juga nih yang cukup ada pengaruhnya ya, meskipun kalau saya lihat secara bobot sih nggak terlalu signifikan gitu. Nah, karena komoditas juga di satu bulan terakhir tuh sebenarnya itu udah mulai jenuh turun ya, dan mulai nyari apa sih namanya support dan bentuk support base di bawah gitu, udah mulai sideways lagi nih. Nah, kalau kita breakdown ya, ini kemarin tadi udah sempat saya bikinin sih di sini. Nah, contoh lah kayak di call price ya, ini Newcastle call gede. Nah, ini dari chart bulanan ya. Nah, dari chart bulanan sebenarnya harga coal, harga batu bara itu udah capai titik untuk retracement gitu. Kalau kita pakai garis Fibonacci ya. Nah, di sini itu udah nyampe support sebenarnya, udah mulai landai seharusnya, dan mulai harusnya akan ada pantulan dulu gitu. Karena di sini itu dia udah sampai targetnya, karena di sini pada saat yang turun pertama itu di bulan November. Nah, ini bulan November itu dia mantul kan ya, sempat mantul sampai Desember itu karena dia udah kena di Fibonacci 0,382. Nah, terus mantul dan gak kuat
turun lagi ke bawah, benar selesai targetnya ke 0,618 sampai 0,786. Nah, harusnya di kondisi set ini call tuh harusnya rebound dulu gitu. Nah, untuk mungkin akan lanjut turun lagi. Tinggal nunggu nanti sentimen apa yang akan bawanya. Tapi harusnya call ini ada pantulan dulu untuk di beberapa waktu ke depan, mungkin beberapa minggu ke depan. Itu buat dari komoditas sih. Nah, kalau yang mungkin kita sesuaiin sama judul kali ya. Nah, ini sih kita bahas ini ya, apa sih namanya, di komoditas. Nah, kemudian di sektor oil ya, ini oil sendiri, harga minyak dunia itu udah mulai ketahan juga. Kita lihat juga ini udah mulai ketahan, itu di Fibonacci 0,618 secara monthly. Ini chartnya saya bikin monthly teman-teman ya. Nah di sini itu udah terlihat udah mulai ketahan di chart monthly, harusnya juga udah mulai tanda-tanda. Nah, kelihatan kalau sebenarnya dari sektoral juga kita lihat di perbankan itu mulai ada tanda-tanda nggak enak gitu. Nah, kalau banknya turun kan biasanya kalau kemarin tuh yang naikinnya, yang nahannya itu komoditas. Nah, bisa jadi di beberapa minggu ke depan komoditas dikasih lah gitu pantulan buat dead cat bonds-nya dia. Nah, jadi bisa dipantau salah satunya kayak tadi tuh, call udah di posisi bawah, tinggal nunggu aja. Nah, kemudian ini oil juga terlihat udah landai sih. Nah, kalau dilihat di daily-nya sebenarnya si oil ini kalau kita lihat di trading view ya, oil itu oil gitu ya. Nah, ini udah kelihatan emang udah sideways. Nah, udah sideways, si oilnya udah di area-area support. Nah, kemungkinan sih harusnya ada mulai pantulan juga untuk seminggu ke depan. Kelihatan juga kan hari ini Akra sama Medco-nya juga udah mulai mantul tuh Mas ya. Seperti itu ya. Iya, betul. Dengan harga US oil-nya juga nih, harga minyaknya. Ya, betul. Secara daily sih harusnya mantul dulu nih buat beberapa waktu ke depan gitu. Itu dari dua komunitas yang gede sih, isi oil sama coal, karena yang banyak misinya di indeks kita banyak di dua sektor itu. Kalau di gold masih oke juga sebenarnya, trennya masih uptrend. Kemudian di nikel juga dia masih uptrend, memang harus koreksi dulu. Di CPO, nah CPO sih menurut saya tahun ini akan cukup menarik sih Mas. Oke. CPO ya. Iya, itu sih kalau dari komoditas ya, kira-kira yang mungkin beberapa waktu ke depan bisa diperhatikan gitu, karena di sektor perbankan juga udah mulai koreksi-koreksi gitu. Itu sih dari saya. Nah, tadi kita kan juga sempat menyinggung soal harga gold, harga emas nih. Nah, kebetulan ada teman kita yang join Bitalk malam hari ini, ada yang tanya nih, kalau saham Antam gimana dari Kak Nurudin? Kalau menurut ini secara teknikalnya bagaimana, terus kalau dibandingkan sama harga komoditasnya, apakah ada peluang ini buy on weakness mungkin, karena kan harga saham Antam sudah mulai masih terus turun nih, menguji support 2000 katanya sekarang ya. Ya, betul, menguji support 2000 ya. Support psikologis. Support psikologis, support angka bulat nih. Ya, silakan Pak. Iya. Kalau untuk Antam sendiri sebenarnya ini sebenarnya udah sama kayak komoditas yang lain ya, sama kayak Medco, sama kayak Akra. Dia tuh emang lagi di demand areanya dia. Ini lagi ngetes di sekitaran area-area dia sini nih, area setting price sebelumnya. Nah, betul. Bisa jadi support kuat ya, nih, bisa jadi support kuat seandainya dia bisa mantul lagi gitu. Nah, cuma kan permasalahannya ini belum terkonfirmasi untuk dia reversal gitu. Nah, lebih baik karena dia kenapa gitu? Karena hari ini masih bikin new low lagi. Kalau bikin new low artinya kan masih belum terlalu oke lah gitu. Nah, better kalau seandainya mau masuk, nunggu dia udah nggak bikin new low lagi, ya baru bisa kita entry. Kemungkinan sih kalau dia mau nutup gap yang di 1990 itu lebih bagus lagi. Karena kan itu ada gap yang saya lihat ya. Ya, saya pikir tadi mau ditutup, tapi ternyata langsung dipantul sama dia.
Bantu di level 2000 nih. Iya betul, mantul di 2000-nya. Ini kan sebenarnya ada gap tuh di 1990. Itu lebih baik Nah, lagi karena sedikit. ibarat ya hutang lunasin dulu gitu. Tangkepnya tutup gitu. Heeh. Betul betul. Ya, Seperti itu ya. Mas Ilya untuk saham Antamnya gitu. Jadi mungkin untuk Antam, tunggu dulu, tunggu sampai ada gejala capek turun, ada konfirmasi untuk naik, baru kita ambil tuh kesempatannya. Itu untuk Kak Nuruddin. Nah, sekalian nih tadi kita sudah buka chart saham nih, ada Kak Syaf Nuryo Pratama. Nah, tanya kalau saham ASSA, ASA bagaimana? Wah, asa kita udah pada punya nih dan hold. Nah, asa ini kalau Kebetulan nih. ya, di asa ini kalau kita lihat teman-teman ya, dia tuh udah turun terlalu jauh ya dalam 1 tahun tuh anggaplah high-nya pada Oktober 2021 itu turun udah kalau kita lihat sekitar 80% ya, 80% Hmm. kan dari high-nya. Artinya memang udah terkoreksi parah gitu, udah diskon parah gitu. Nah, untuk Ya saat ini. ini, nah kondisinya tuh menarik banget gitu karena pas setelah sideways, nah dia nge-break dari trend line-nya. Nah, ini Oke adalah oke. suatu tanda yang bagus karena apa? Ini bisa jadi awal dari reversalnya dia. Nah, kenapa dibilang hal yang bagus buat reversalnya dia? Kita lihat juga di sini yang biasa mendukung data dari yang terjadi kejadian di lapangan lah itu. Ini lihat teman-teman volumenya Hmm. ya, lihat volumenya tuh. Cuma volumenya yang Nah, gede ini oke banget. sepakat sepakat. Betul, ini lihat tuh, ketika dia break dan di sini ada volume, ini ada sesuatu indikasi yang cukup menarik. Nah, untuk saat ini sebenarnya si ASA ini masih ketahan di level 1000 teman-teman. Nah, kalau seandainya suatu saat dia break di atas level 1000, saya rasa ini akan kenceng jalannya. Ya ya. Ya seharusnya seperti itu sih kalau lihat chartnya ya. Iya, Terus betul. volume juga tinggi sekali, breakout dan koreksi 3 hari ke belakang ini juga masih Masih tipis-tipis gitu. tipis-tipis. Kelihatannya juga tertahan. Betul, masih ketahan. Dia masih nguji Oke. dari resisten sebelum yang di break tuh, yang di 950. Masih ketahan situ, anggap aja itu sebagai support yang barunya dia gitu. Hmm. Ya betul. Nah, ini juga mengingatkan untuk teman-teman yang sudah join Bitalk malam hari ini, kalau teman-teman ada pertanyaan, ada saham-saham yang ingin ditanyakan, bisa langsung nanti diisi di kolom komen atau mungkin di toggle-nya yang ada gambar tanda tanya itu, teman-teman bisa ketikkan pertanyaannya, saham apa, atau mungkin apa yang ingin dibahas, boleh nanti kita akan bahas sama-sama di sesi Bitalk malam hari ini. Nah, kita kembali ke laptop. Nah, sebetulnya kalau kita tadi sudah bicara tentang komoditas, itu apakah memang pergerakan harga komoditas ini dan tentunya saham-saham komoditas juga ya yang ada di saham, pasar saham kita itu Hmm. apakah menjadi pemberat sehingga IHSG ini sulit untuk naik gitu? Ataukah mungkin ada sektor lain yang juga menjadi pemberat yang membuat IHSG ini kemarin sempat membentuk bearish candle yang cukup tebal tuh bodinya. Silakan Ya, Pak. siap-siap. Oke, ini saya putar dulu ya. Oke, nah kalau bicara pemberat itu artinya kan berdasarkan dari bobot emiten itu sendiri, saham itu sendiri terhadap indeks gitu teman-teman ya. Nah, Ya. di sini sebenarnya kalau kita lihat, oh ini dari terakhir yang ini aja deh. Oke, oke, ini tampil ya. Nah, Ya. sebenarnya kalau kita lihat ya dari top 10-nya indeks mover IHSG composite itu saham-saham komoditas itu cuma ada anggaplah di sini 3 plus 1 lah 4 UNTR ini masih ada pengaruh juga ke komoditas. Nah di sini Hmm. yang masuk lumayan gede itu sebenarnya di Beyan ya. Beyan ini market cap-nya gede banget gitu. Gede banget Betul. itu masuk ke top 3 gitu. Nah makanya ketika Beyan ini naik atau terkoreksi lihat sendiri ya di bulan Desember ketika Beyan lagi digoreng-goreng indeksnya ngikut gitu ya. Kemudian pas dia lagi terkoreksi ya lumayan hancur-hancuran juga gitu. Nah selain itu ada komoditas juga di MDKA, Adaro. Nah UTR ini ngikut ke batu baranya biasanya karena dia utilities. Nah sebenarnya kayak yang secara keseluruhan kalau kita lihat
di sini indeks composite itu sebenarnya masih dipengaruhi sama perbankan, teman-teman. Nah, perbankan, Telkom, Astra, Goto. Nah, yang sebenarnya yang bikin berat itu 3 nih. Telkom, Astra, sama Goto. Dan ini salah satu masuk ke satu ekosistem. Ini satu turun, 2 nih turun semua. Biasanya gitu, naik satu, naik semua. Karena dia biasanya terintegrasi nih, 3 saham. Nah, kalau saya lihat sebenarnya yang bikin berat ISG di akhir-akhir itu bukan di komoditas justru di 3 saham ini gitu, di Astra, Telkom, sama Gotonya sendiri gitu. Nah, betul juga ya. betul. Kemudian di sini apa sih namanya, perbankan juga emang naiknya masih terbatas. Nah, yang kemarin rebound yang di awal Januari ya, itu karena banknya juga ikutan rebound gitu, kalau saya lihat ya. Ya, betul. Memang sektor perbankan itu merupakan penggerak utama ya sampai hari ini di IHSG ya. Iya, betul. Nah, ini kan ini yang di sini ini perbankan lagi rally-rallynya, makanya dia pada ini naik gitu. Pasti kalau yang ditanya ISG pemberat siapa, untuk saat ini sih saya rasa bobot dari saham-saham komoditas sendiri sih nggak terlalu berat sih Mas gitu. Jadi cuma ada beberapa saham doang secara market kapitalisasi. Paling kalau Bayan terkoreksi cukup dalam, nah itu baru yang jadi masalah. Untuk saat ini kan si Bayan juga kelihatan udah mulai ketahan ya, tuh mulai sideways. Sideways artinya kan pergerakan juga nggak akan terlalu pengaruh ke indeks secara signifikan gitu. Oke, nah ini kalau Bayan ini apakah masih kuat nih supportnya buat nahan penurunannya kalau menurut kakak nih? Oke. Nah, sebenarnya kalau saya lihat Bayan ini masih uptrend ya, pun turun ini volumenya masih apa sih namanya, masih oke lah gitu, karena kan baru stock split juga ya, makanya kemarin-kemarin kan volumenya nggak ada, ini pas stock split volumenya mulai gede di sini. Nah, di sini ya, dan berita juga kalau terakhir salah Pak yang punyanya itu ownernya juga belum jualan ya, belum jualan, artinya malah beli lagi kalau nggak salah berita itu. Mas malah justru bagus gitu. Nah, kalian di sini juga masih ketahan, di supportnya lumayan kuat di sini nih. Nah, tuh. Masih ketahan di sekitar 18.400, 18.000 lah gitu, sekitar 18.000-an. Itu masih kuat di sini. Selagi di atas itu sih saya rasa sih masih cukup oke sih si Bayan sendiri. Nah, kalau dari segi harga komoditasnya sendiri kan kita tadi sempat bahas ya, itu sebenarnya masih oke aja sih di batubara. Itu sih Mas. Oke, ya itu sekalian menjawab pertanyaan dari Kak Isabella Ari tadi, sempat tanya Bayan bagaimana, apakah masih kuat nih? Ya, kalau memang ternyata memang dari sektor komoditas ini tidak menjadi pemberat, malah sebetulnya juga secara pergerakan harganya ada kemungkinan untuk rebound ya. Nah, apakah mungkin saham-saham di sektor komoditas ini bisa kita amati atau mungkin bahkan direkomendasi untuk kita mempersiapkan trading plan, siapa tahu bisa dapat cuan tipis-tipis mungkin gitu, atau mungkin ada strategi lain untuk menghadapi pergerakan di sektor komoditas? Oke. Nah, untuk saat ini sebenarnya better ya dulu kita nunggu dulu, sabar dulu gitu, karena untuk saat ini saham-sahamnya cenderung masih ngebikin base gitu, bikin base sampai nanti satu saat nanti dia break. Nah, nunggu break kan itu baru enak tuh, breakout, breakout, artinya masa selesai. Ibarat di situ kalau seandainya bandar tanda kutip diakumulasi, ya kita tinggal ngikutin dia daripada ngikutin dia bolak-balik pas saat akumulasi, itu kan capek banget. Ketika udah selesai akumulasi dan mulai partisipasi publik lah, kita mulailah nimbrung di situ. Ya gitu, contoh lah kayak saham Adaro, atau sebenarnya kalau di call sendiri sih yang agak udah mulai oke tuh si PTBA sih. Kalau PTBA ya? Iya. Oke, nah itu sudah dari sini nih, besar ini weekly. Oh, oke. Tuh, udah mulai di atas MA20-nya lagi, dan harga juga mulai ketahan-tahan gitu. Dari Adaro-nya juga udah ngebikin base, dan hari ini closing cukup menarik ya di atas MA20-nya gitu. Jadi
tinggal nunggu aja sih sebenarnya gini. Apalagi di sini ada gap ya, mungkinan 2 minggu atau 3 minggu ke depan targetan mungkin ke 3.000-an lagi, 3.100-an lagi. Ini better sih, sebenarnya sih udah mulai oke sih ini harga saham full gitu ya. Untuk yang penganut MA20 sih ya mulai cicil-cicil. Gitu sih Mas. Ya, cicil. Nah, ya. Siapa tahu dalam waktu dekat utang gapnya dibayar nih. Iya, siapa tahu utang gapnya dibayar. Karena ini udah terlalu murah juga yang menurut saya. Secara harga komoditas juga udah mulai murah semua sih itu. Udah mulai sideways. Betul. Sudah kelihatannya sudah mulai jenuh untuk turun, ada potensi untuk ya kita mungkin nggak terlalu gembor-gemborin bakal terbang, mungkin technical rebound dulu. Nanti kalau ternyata reboundnya cukup kuat, jangan-jangan, nah ini adalah awal uptrend yang ditunggu-tunggu banyak orang nih. Nah, kalau kita move on nih dari sektor komoditas, apakah ada sektor lain yang akan eksis juga di tahun 2023 nih? Oke, untuk sektor lain sih sebenarnya saya tertarik dengan sektor consumer ya. Consumer entah itu non siklikal atau di consumer yang siklikalnya. Yes. Oke. IDX yang cyclical ya? Atau yang non cyclical itu IDX cyclic. Oke, cyclical. Nah, ini kalau lihat di ini sih masih oke banget nih. Consumer kelihatan juga dari beberapa hari kemarin kan itu dia sempat yang nahan indeks, ketika indeks jatuh justru saham-saham dari consumer yang entah cyclical atau consumer non cyclical yang nahan gitu. Kelihatan kayak Aces-nya, Eranya, kemudian dari sektor non cyclicalnya itu ada gudang garam HMSP-nya gitu kan. Itu saya rasa sih tahun ini cukup bisa menarik karena udah tertinggal lumayan jauh juga gitu dari sektor-sektor lainnya dan belum manggung. Nah ini secara monthly juga sebenarnya ini masih oke juga nih sektoralnya. Ini cyclical, consumer non cyclical. Tapi consumer non cyclical sih saya lebih prefer ke consumer non cyclical ya. Apalagi ini kan tahun pemilu. Ya, kalau tahun pemilu kan biasanya ada sembako. Sembako. Ada booster di sektor ini ya. Iya. Mungkin ada sedikit di situ lah bisa dipertimbangkan. Dari secara monthly juga kan ini terlihat uptrend ya dari sektor. Betul. Terus ini cyclical nih. Oke, nah kalau misal kita bilang consumer goods nih, mungkin ada saham-saham yang bisa diamati kalau dari Kak Adin nih. Oke, kalau dari saham-sahamnya sendiri, nah ini kan kita breakdown dulu ya dari dia pengaruh dia ke indeksnya gitu. Nah kalau kita lihat sih di sektor ini consumer non cyclical. Nah mungkin ini karena ini dekat lebaran lagi, puas aja belum ya. Ini mungkin bisa dipantau itu dari ayam-ayamannya sih kalau saya lihat ya. Cepin contohnya. Cepat ya, Cepin, Java. Nah gambaran nama. Nah kelihatan kan si Cepin ini dia masih sideways-nya. Nah, di sini sebenarnya sideways-nya dia itu masih dalam pola yang uptrend. Kalau kita lihat tarik jangka panjang lah gitu ya. Nah, ini low. Nah, di sini masih bikin lowernya masih lebih tinggi dari low sebelumnya yang di sini. Artinya secara resiko juga saham ini udah terbatas nih. Selagi di atas 5.600, sebenarnya Cepin ini cukup menarik ya. Nah, biasanya kan history repeat itself gitu. Biasanya setiap tahun tuh dekat-dekat lebaran, dekat-dekat puasa tuh saham-saham poultry itu ada biasanya dikasih naik gitu. Kalau Java sendiri tuh lihat juga udah mulai sideways lagi gitu. Sideways juga secara resiko juga ini udah rendah gitu. Karena di sini karena pas di sini juga kan udah dekat-dekat area demand-nya dia gitu. Nah, tinggal nunggu aja nanti
karena ketika Ya, pas tinggal area turun juga udah beres. tempatnya nih. Gitu. Nih, Oke, kalau gue di break, memang kelihatannya cukup banyak saham-saham yang sudah terdiskon cukup murah nih ya, bisa dimanfaatkan keadaannya peluang-peluangnya hari-hari ini. betul betul. Selain dari Nah, sektor ini non cyclical juga kan ada masuk di situ CPO ya. Nah, di mm-mm. sini CPO juga kan ini Mas, kita lihat juga kan kemarin ada kebijakan yang pakai bahan bakar harus ada CPO-nya, mungkin jadi salah satu sentimen yang cukup menarik juga ya kalau saya lihat dari situ. Mungkin yang gedenya kan ada Ali ya di sektor ini. ARI, Heeh. LI juga SIP, kalau kita lihat ya, SSS. atau LSIP. Kemarin LSIP sih menarik nih. Kalau saya pribadi sih prefer ke Ali atau LSIP. Secara tren juga dia di minornya udah bikin pola uptrend. So ini masih cakep banget sih harusnya. Tuh, udah bikin Ya, ini base, kemarin low dia mantul lagi di EMA 20-nya. Sebenarnya udah oke juga banget. gitu. Mm-mm. Ya, kami di Bitrate juga lagi ngamatin terus nih LSIP pergerakannya bagaimana nih. Nah, Mungkin eh, bisa breakout resistance-nya ini jangan-jangan iya ngajar. betul. Itu kita tunggu nih, karena emang sentimennya Itu. lagi mendukung gitu. Betul, betul. Dan secara apa teknikalnya khususnya candlenya yang ada dua candle bullish yang bodinya tebal itu jangan-jangan memang kekuatan pembelinya sudah mulai ada, sudah mulai besar. Nah, tinggal kita sabarin aja nih. Siapa tahu bisa naik mungkin ke 1.200-an mungkin masih mungkin lah ya 1.200-an Ya, 1.150 mungkin ada ya sekian 150 170-an deh, nge-test ke sini dulu. Mungkin masih menarik sih. ya Masih oke sih. itu masih Tinggal menarik. nunggu yang ini doang nih di break nih, 1110 nih. Iya. Ini kalau itu di break sih harusnya menarik nih polanya juga ya. Bisa juga dia kalau mau bikin cup and handle dinaikin dulu, koreksi lagi, Mm-mm. cukup menarik. Atau dia ada 3 opsi sini. Di sini ada head and shoulder kalau mau bikin turunan lagi di situ. Oke, 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 betul, betul. Nah, ini katanya pertanyaan sudah mulai menumpuk nih. Kita mulai bahas, kita cicil dulu nih supaya nggak ngutang. Siap, siap. Nah, pertama ini ada dari Kak Kriswa ya. Ada kakaknya tanya nih kalau saham MDKA bagaimana? Thank you. Oke. MDK hari ini breakdown kabar burung. Nah, ini MDKA ini memang ada ya ini ada gap down-nya nih ya. Ada gap Yes. down sedikit, ada belum ketutup semuanya, terus nggak mau naik sama sekali nih. Nah, bagaimana nih? Termasuk juga kelihatannya volumenya cukup tinggi ya hari Tinggi, ini, cukup tinggi volume hari ini. perdagangannya. Betul. Kalau volume cukup tinggi hari ini. Nah, MDKA secara ini saya juga belum melihat ya ada karena apa dia turun ini saya belum cari tahu ya. Tapi kalau lihat dari volume Hmm. ini sih ini cukup serius. Turunnya cukup serius Iya, hari betul. ini. Karena dia pas di sini kan kemarin masih uptrend di sini tapi tiba-tiba tadi itu support 4.500-nya di break itu langsung dibuang gede-gedean. Kira-kira hari ini Iya, betul. dia asingnya keluar nggak ya? Ini seller siapa sih MDKA? Ya, coba kita cek dulu. Kita cek dulu. Oh, asing keluar lumayan tinggi ya, 41 bio. Nah, itu dia. Jadi asingnya keluar, terus kalau kita lihat intraday tradingnya juga, wah, nggak dikasih nafas juga buat buat naik nih. Jadi turun terus gitu. Ya betul, digebukin banget nih layar ini. Mungkin banget. Wah, wah, wah. Oke, berarti memang ini cenderung, apakah ini koreksi atau sudah boleh dibilang awal downtrend itu? Kalau dibilang awal downtrend sih enggak ya. Kalau kita tarik sebenarnya dari view yang lebih panjang, saham ini sih sebenarnya masih up ya, tuh masih up. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan kalau kita lihat dari view yang ini ya. Ini sebenarnya masih uptrend nih, ini masih uptrend banget.
ya wajar lah kalau dia koreksi dulu. Sini mungkin asing mau TP-TP dulu ya nggak masalah. Nanti tinggal ketika dia udah ngebikin base baru kita coba untuk masuk lagi. Kalau lagi deres guyuran ini sih better nanti dulu aja gitu. Yang udah punya barang seandainya besok dikasih naik dikit 1-2% ya mending keluar dulu, nanti tunggu lagi di bawah. Karena itu lebih hemat sih menurut saya. Dibanding kita ngikutin dia turun ya lumayan tergerus. Oke. Siap. Berarti memang ya untuk jangka pendeknya MDKA lebih baik exit dulu atau kurangi posisi, kita siapin modalnya dulu kalau mau entry di area-area support mungkin ya. Iya, mungkin di area 4.200-an ya, atau mungkin 4.100 mungkin. 4.100. Terus 4.100-an ini lihat tuh masih uptrend ya. Masih uptrend juga. Ya, memang kalau sudah ada sinyal-sinyal full body, ya hampir full body sih ya. Bearish candle dengan body yang tebal, volumenya cukup tinggi, ada baiknya lebih berhati-hati dulu. Oke. Mungkin untuk MDK seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Acan Arfan. Kalau Adaro sama Inco gimana? Tolong dibahas. Tadi Adaro sudah sempat kita bahas. Mungkin langsung ke Inco-nya ya. Oke. Wah, Inco juga. Kalau ini mah full body candle juga nih. Tapi bearish sayang. Iya betul. Bearish, volumenya juga cukup tinggi di atas volume MA20 nih. Nah, silakan ini, Ading. Oke. Untuk Inco sendiri sebenarnya ini kita masih nunggu dia dulu ya. Ini kemarin masih ada support lagi nih di 6550 gitu. Nah ini support terakhir dia. Kalau kita lihat di sebelumnya sih ini lumayan kuat ya. Nah tinggal pertanyaan besok nih. Gitu. Nah, kalau seandainya 4550 nya di break juga, wah itu ya udah langsung out aja gitu. Karena ini kita nggak tahu turunnya bakal kemana. Bisa jadi dia balik lagi ke 6.000-an. Ke 6.000-an lumayan tuh. Nah kalau kita lihat dari sebenarnya ini kalau dia bisa sideways, di sini ada pola bisa aja double top di sini. Nah itu targetannya mungkin sekitar sini nih, sekitar 6.250-an. Gitu. Jadi ya better nunggu dulu aja. Nunggu dulu saat ini kalau udah punya pas tungguin aja nih ini support terakhirnya di 6550. Kalau kan dia bikin low atau close di bawah itu ya harus hati-hati gitu. Iya betul sih, memang penurunan harga emas ini dampaknya cukup besar buat yang berhubungan sama emas kayak Antam, MDKA, Inco tertekan sangat dalam nih. Iya betul. Sampai malam ini. Nah, itu untuk Inco. Kita lanjut nih bahas match MDES dari Kak Wes SON. Weson. Matchnya ya, kita cuan kotos-kotos nih. Oke. Nah, boleh tuh. Gimana tuh ceritanya, Pak? Ya, yang kemarin waktu itu pas di sini kan dia habis ngebreak MA 20 dikasih sideways. Nah, di sini ada volume gede kita ikut masuk di sini nih. Break. Oke. Break, kemudian di sini dia ada koreksi ya. Koreksi tapi nggak ada volume. Nah, kemarin pas di sini kita mulai cicil di RB 2 hari. Kemarin udah pada taking profit. Nah, kalau kondisi saat ini sebenarnya match itu baru hari pertama RB ya. Nah, sayangnya beda dengan kondisi pada saat RB di sini. RB hari ini itu ada volume. Nah, gitu. Ini cukup dicurigain apakah sudah selesai atau belum gitu kenaikannya. Tapi kalau udah RB ya better nunggu dulu aja. Nunggu RB-nya dibuka lagi. Atau mungkin dia ngetes di area sini lagi nih di 149, 148 atau dekat-dekat tema 20, saya rasa sih itu lebih hemat. Kalau yang udah punya ya better TP dulu gitu. Karena ketika ARB sih ya serem sih. Gitu. Kalau ARB nggak ada volume sih saya berani masuk. Kalau ARB ada volume kayak gini mah ngeri gitu. Oke. Berarti memang volume itu penting sekali di hari-hari ini ya. Ini musim-musim IHSG masih sideways,
untuk ngamatin sahamnya volume jadi kunci Betul, kelihatannya. betul. Apalagi kalau turun volumenya tinggi juga itu baiknya lebih diwaspadai. Mm-mm. Nah, kira untuk match seperti itu ya memang lebih baik waspada aja, jangan-jangan ini eh, mulai Selesai. masuk fase koreksinya. Iya, betul. Meskipun kemarin naiknya juga cukup tinggi. Iya. Oke, dari match kita move on ke pertanyaan Kak Miao 7878. Nah, ini cukup banyak nih, satu paket. BNBR, BRMS, Bumi, Wah, satu saudara. Bakri Lovers. Ini Pak Oke. Bakri Brothers, BNBR dulu. Oke, ini BNBR dulu ya. Yap, BNBR sih sebenarnya kalau kita lihat dari trennya ini masih sideways ya. Sideways. Nah, betul. ini area harga sekarang itu area beli itu jagain aja di 66, 67 gitu ya. Nanti kalau seandainya dia naik Hmm. lagi, ya teman-teman bisa jual nih di sekitar area ya paling nggak di sini nih di 73, 72, 73 gitu atau sampai bonusnya ke sekitaran sini. Nah, sekitaran sini itu di 76. Nah, itu untuk saham BNBR ya. Ini masih sideways, jelas banget ya sideways. Jadi kalau saham sideways ya kita plannya cuma beli dekat support, ya jual dekat resisten gitu. Sampai nanti dia nge-break resistennya, barulah kita kalau mau Baik ya. nambah-nambah dari situ. Itu buat BNBR. Kalau BRMS sendiri, Ya, kita ke brother satunya nih, BRMS. eh, wah ini bikin new low lagi closing ini jelek sih. Kemarin soalnya dia nge-break support, makanya Break dia masih support, turun dulu. closing support juga. Nah, tuh, jadi beta nanti dulu aja untuk BRMS sih nggak menarik ya. Hmm. Nggak menarik, kalaupun ini ya paling kitaran sini nih mungkin di 158 sampai ini udah masuk area kayaknya nih. 154 lah, sekitar 154, 158 boleh kita. Iya, 154 benar support yang terakhir yang di sini nih. Belum menarik Kalau sih. tembus 154 berarti mancingnya Bubar. gagal. Bubar Bubar kita jalan itu. support selanjutnya 147 tuh. Tuh, Oke, bubar nah jalan ini. kita langsung ke mbahnya, ke bumi. Wah, ini Nah, ini kuncennya nih. ada warna hijaunya nih, tapi hijaunya kok Tipis. nanggung. Antara mau naik atau nggak naik ini. Antara mau naik atau nggak mau naik, tapi ya nggak ada follow up dari sisi volumenya kelihatannya Betul, ya. betul. Nggak ada dari follow-nya nggak ada nih. Nah, tapi si Bumi ini kabar baiknya, sebenarnya dia udah dekat support nih. Nah, ini jangan sampai bikin Hmm. new low lagi nih di bawah 132. Ini kalau bikin new low 132 mah gaswat gitu ya. Bubar jalan. Ah, cepat. Nah, jadi untuk ini sendiri kan Bumi ini pengaruhnya ke batu bara ya. Nah, Betul, batu bara karena tapi harga batu kadang batu bara naik bara. dia gerak seenak jidatnya sendiri gitu. Nah, ini jadi untuk harga sekarang sih murah sebenarnya. Untuk harga sekarang sih murah. Jadi kalau mau beli ya cukup menarik, jagain aja 132 gitu sih Mas dari saya. 132, kalau mau lebih berani lagi mungkin ada support di sekitar 128 tuh. Oh, yang terakhir Ah, di ya sini satu. ya, betul terakhirnya itu. Nggak di zoom out sendiri sedikit pun kita kelihatan tuh. Kan memang kalau secara tren masih belum ada tanda-tanda reversal, apalagi kalau penurunannya sudah mulai terbatas kelihatannya juga masih belum. Belum, masih belum. Belum. Masih disabarin dulu aja, mungkin Bakri Brothers ini masih narik nafas dulu, habis naik capek nafas dulu, nanti kalau sudah ada kesempatan baru kita masuk Betul, lagi. betul, betul. Oke, itu untuk Kak Mel nih. Nah, ada satu lagi dari Kak Dwiki Bayu Saputra. Kars, pandangannya bagaimana nih? Ini memang juga lagi hype. Kemarin kita juga di Bitrate dapat cuan nih dari Kars. Wah, mantap. Nah, gimana nih kalau Kars sekarang ini menurut Kak Adin gimana nih? Cars kalau saya lihat sih ini masih bikin new low ya. Artinya kalau lagi bikin channeling nih, better si Cars ini nunggu dulu aja sampai nanti dia ngebreaknya. Atau kita kalau mau
itu bikin ini aja, beli-beli di dekat supportnya gitu. Nah, ini kan area supportnya jelas tuh kelihatan di sini. Nah, gitu. Nah, itu kelihatannya lagi mulai ada gejala koreksi mau selesai tapi masih Masih ragu-ragu. ragu-ragu. Karena hari ini sebenarnya kan wah udah cukup menarik nih, tapi dibanting lagi untuk closing dinaikin lagi. Iya, Ini volumenya lumayan gitu. betul Berarti nih. lebih baik Memang nunggu ini dulu sih. mungkin candle doji volumenya mulai tinggi. Kalau dibahasain ya artinya yang terlibat di cars ini masih galau nih, mau naik mau turun galau tingkat tinggi karena volumenya juga tinggi juga. Ya mungkin lebih baik tunggu dulu untuk cars, nanti kalau mau entry mungkin di dekat-dekat support gitu ya. Mungkin supportnya di area mana nih Kak untuk cars? Ini kalau masih bikin new low sih masih belum ada support yang terdekat ya. Paling lihat dari historicalnya atau kita coba tarik garis Fibonacci. Tapi sebenarnya kalau garis Fibonacci udah kena ya. Supportnya di 85 target turunnya. Cuma kan masih belum terkonfirmasi gitu. Ya, entah dia mau di stop di 85 atau di 161 yang di 81. Kita nunggu dulu aja sampai nanti dia udah nggak bikin new low. Kuncinya sih di new low tadi. Kalau masih bikin new low sih saya nggak berani masuk. Ya betul. Memang ya kesabaran itu penting banget sih. Kalau sudah sabar biasanya rezeki nggak jauh-jauh. Iya betul. Nah ini ada yang di kolom komen tanya nih Kak, kalau Medco bagaimana? Oke. Cukup cukup menarik karena sudah ada beberapa teman kita nanyain Medco terus nih. Oke. Nah, Kak Juan ada tadi juga, kalau saya nggak salah lihat di atas itu, sebentar. Ada teman-teman kita juga yang tanya. Kak Albert, Kak Juan tanyain untuk Medco. Kelihatannya sudah mau selesai nih turunnya. Betul. Nah ini candle hari ini sih saya suka sih. Ini menarik banget. Ini candle kalau ini di candle pembalikan arah salah satunya candle kayak gini nih. Contohnya ini kalau di bawah ini arah mau naik gitu. Kalau di atas kebalik berarti dia mau turun. Nah ini mudah-mudahan sih candle reversal gitu. Nah kita lihat juga dari harga komoditas malam ini ya teman-teman ya. Sini kelihatan si crude oilnya naik 1% ya, naik 1%. Jadi besok tuh ada potensi sih Medco ini naik gitu. Nah, tadi sore juga teman-teman di berita saham kan sudah kita ajak tuh closing, saya beli JJ ini apa sih namanya Medco gitu. Nah ini Medco ini kalau kita lihat secara teknikal ya, secara teknikal sendiri dari sahamnya kita kesampingkan dulu harga komoditasnya. Sebenarnya ini memang lagi di area sideways price-nya. Ini lagi di area sideways-nya dari yang sebelumnya gitu. Ini lumayan lebar sebenarnya area sideways-nya si apa sih namanya Medco sebelumnya gitu kan ya. Di sini nih. Betul. Nah, di sini ya itu cuman area sideways-nya itu ditembus pakai 3 candle bearish gitu aja. Iya. Nah, cuma masalah kan pas di sini ini ada volume yang cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Ya jadi kalau si Medco sini kalau mau ngarepin naik tinggi itu sih agak sulit ya. Paling kalau Medco ini boleh tuh entry kalau seandainya besok itu mau entry saya rasa sih cukup menarik dengan harga komoditas yang juga naik. Mungkin kalau mau entry Medco targetannya bisa ke 1100, 1140 sampai 1175 dulu aja gitu. Nggak usah terlalu ngarapin. Dulu mungkin ya. Iya, karena saya ragunya di sini volumenya gede banget ini keluar. Nah, tapi fun fact-nya di Medco ini ketika dia turun juga asingnya beli terus. Nah, itu mungkin juga bisa jadi pengamatan nih untuk teman-teman yang nonton. Pun keluar dikit gitu, gak sebanyak dia ketika beli. Ini agak sesuatu yang janggal lah gitu. Kok turun berani makan nih gitu. Nah, itu apakah sudah dianggap cukup murah dan akan digerakkan ke atas lagi ya, kita tunggu hari-hari ke depan bagaimana pergerakan Medco ya. Nah, kalau dari sisi support mungkin support kuat ada di sekitar 985 atau mungkin support psikologisnya aja di 1000 itu cukup valid sih.
Apalagi kemarin kalau kita ingat-ingat waktu naiknya juga pede banget tanpa ragu naik terus nih sejak awal Januari ya. Minggu kedua Januari naik terus sampai sekitar tanggal 24 terus baru koreksi. Mungkin dari sisi koreksinya juga jangan-jangan juga sudah selesai selama ditutup di bawah support 1000 aja. Mungkin ada peluang naik-naik tipis-tipis dulu 1140 sampai 1175 seperti yang Kak Adim sampaikan tadi. Oke, dari Medco kita move on ke BRIS dan Raja nih Kak. BRIS, Bank Rakyat Indonesia, bukan, Bank Syariah Indonesia. Sudah merger. Oke. Ini sudah tanda-tanda nih. Nah, BRIS ini sendiri kalau kita lihat ya pas di sini tuh dia ada volume gede banget pas naik 3 hari ini. Nah, ini salah satu indikator yang cukup menarik karena di sini ada partisipasi dengan full candle ini, artinya emang dia coba untuk reversal karena sebenarnya BRIS ini udah sama kayak kita lihat tadi si ASA ya. Dia udah turun tuh udah dalam banget. Nah, di sini udah mulai ada partisipasi untuk reversal. Nah, di sini juga ada volume yang cukup tinggi yang mendukung dia ya. Nah, kemarin di ARB tadi juga sempat kalau nggak salah, tapi di sini dia itu nguji resisten sebelumnya itu di area 1480. Nah, makanya dia mantul. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat si BRIS ini masih akan volatil nih untuk beberapa waktu ke depan. Secara tren sih ini masih menarik banget si BRIS ini, masih uptrend. Ini masih uptrend. Ini si BRIS masih uptrend. Area-area beli kalau seandainya dia dikasih koreksi lagi sih paling enak banget tuh di sini nih, sekitaran sini. Ini kan ini ada banyak sideways sebelumnya itu. Nah, di sini mulai dari 1450-an sampai 1540-an. Nah, mungkin dikasih dari daerah sini itu dia kasih sideways itu menarik sih, harusnya di situ. Lagi dekat-dekat MA20 kan juga sebagai trailingnya resikonya lebih rendah seperti itu. Itu menarik sih, si BRIS masih menarik. Oke. Ya kalau teman-teman mau zoom out ke time frame weekly di BRIS itu minggu lalu closingnya juga sudah di atas resistance sideways yang terakhir ya. Jadi jangan-jangan juga ini tanda-tanda mau lanjut naik cukup kencang, teman tetap butuh konfirmasi breakout lagi nih resistance 1750-nya. Oke, ini kita terakhir nih, kita bahas pertanyaannya di saham Raja, Rukun Raja. Nah, ini apakah sideways-nya sudah selesai karena ada penolakan itu ya, penolakan turun ke bawah 815 nih, tapi masih merah warna candlenya. Nah, gimana nih Kak, kalau Raja kira-kira peluangnya, penerawangannya bagaimana itu? Oke. Nah, kalau untuk Raja sendiri sih saya agak pesimis di sini ya. Karena apa? Di sini dia ada sideways range yang lebar banget nih. Dari 800-an sampai ke 1200. Nah, kemarin itu ada break, ada volume juga meskipun nggak terlalu tinggi, tapi break. Ini agak sedikit nggak enak gitu sih. Karena ini bisa jadi dia awal dari penurunan dia, karena Raja ini udah naik sangat signifikan sekali ya. Kita juga udah dari teman-teman dari saham tuh udah kotos-kotos tuh, mulai ikut dari 200-an sampai ke 1000-an gitu. Nah, pada saat ini kan udah dia mulai mungkin banternya mulai cicil distribusi. Nah, hati-hati di sini, siapa tahu udah mulai fase dia distribusi. Karena di sini sideways-nya udah lumayan lama. Jadi dia mulai cicil jual di sini. Nah, sisanya mungkin dihajar-hajar di sini selesai. Karena di sini partisipasi publiknya udah beres nih. Itu kalau iya udah Raja sih. Iya, jadi Raja kelihatannya sudah lewat nih masanya untuk naik kencang, tapi ya tetap bisa diperhatikan lagi perkembangannya, peluang untuk turun saat ini lebih besar untuk Raja, mungkin seperti itu. Nah, kita sudah bahas cukup banyak
pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman. Tak kerasa sudah jam 9 kurang 5 menit. Nah, mungkin ada tips, trik, atau mungkin ada saran buat teman-teman penonton Bitalk pada malam hari ini. Bagaimana kita menghadapi pasar saham di tahun 2023 yang kelihatannya juga cenderung sideways atau nggak jelas nih arahnya mau kemana. Dan juga mungkin ada closing statement dari Kak Adin untuk kita semua gitu. Oke. Silakan Kak Adin. Siap. Oke Mas Yuda, makasih. Paling tips dari saya, kita ketika trading itu pastiin yang saham kita beli itu kita tahu gitu ya. Ini trennya lagi apa gitu. Jangan ketika kita buy, oh ini udah murah, tapi ternyata ini saham ternyata lagi downtrend gitu. Kalau saham lagi downtrend besok akan lebih murah lagi gitu. Nah, ketika lagi sideways itu yang strategi kita yang paling baik itu sebenarnya adalah beli dekat support dan jual dekat resisten, atau ketika ada cuan 1-2% cukuplah kita TP dulu. Dan ketika market lagi sideways, IHSG lagi sideways itu peluang kita untuk dapat di atas 5% itu sebenarnya agak sulit gitu, apalagi di saham-saham big caps gitu ya. Nah, jadi ya cuan mukus dulu aja untuk saat ini ya, sampai nanti IHSG itu paling nggak di atas MA20-nya lagi, mulai ada sentimen yang oke lagi di market, mulai rame lagi. Nah, itu bolehlah kalau mau di hold sahamnya ya. Nah, itu sih pokoknya kalau seandainya pesan quote dari saya gitu aja lah ya. Kalau seandainya saham lagi downtrend, jangan tanya support di berapa, kita nggak akan tahu gitu. Sama ketika saham lagi uptrend, jangan nanya target dan resisten di berapa, biarin aja dia naik gitu. Tapi kalau lihat juga kalau seandainya market lagi sideways, ya kita tektokan dulu, jangan terlalu hot lebih lama. Kecuali emang dia lagi ada sentimen yang oke banget gitu. Ya, mungkin kameranya bisa dibalikin dulu nih. Kita nonton startnya dulu. Startnya terus. Teman-teman kan juga ingin lihat mukanya Kak Adin nih. Iya. Lanjut Kak. Oke. Kebiasaan. Oke. Berarti memang ya tren jangan dilawan. Kalau downtrend jangan cari support. Mungkin kalau kita balik, kalau uptrend jangan cari resistance nih. Biarin aja kita cari cuan kalau sudah uptrend. Yes. Jadi ya sama tadi yang sering disampaikan sama Kak Adib itu, sabar, jangan buru-buru, tapi juga sabar kalau sudah uptrend, nanti siapa tahu bisa kotos-kotos kayak Kars tadi gitu ya, atau yang lainnya. Itu. Ya, mungkin juga teman-teman juga mungkin saham-saham third liner, saham-saham yang kapitalisasi marketnya nggak terlalu tinggi, mungkin juga bisa jadi pertimbangan ya untuk teman-teman di masa-masa IHSG yang cenderung sideways gini. Mungkin big cap-nya belum terlalu bergerak, mungkin saham-saham yang small cap, tiny cap bisa dijadikan untuk pilihan atau mungkin opsi lain untuk teman-teman bisa trading mungkin ya. Oke, ini ya kita terkendala waktu aja sih sebetulnya. Ini juga masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ya sayang sekali kita nggak bisa jawab nih. Mohon maaf ya teman-teman, tapi kiranya tadi yang sudah kita bahas saham-sahamnya bisa membantu. Ada tadi outlook dan market review dari Kak Adim, semoga juga bisa membantu. Oke, nah mungkin untuk kita malam hari ini sampai di sini dulu. Mengingatkan juga teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram dari komunitas Berita Saham di Kak Adin? @beritasaham.id. Oke, di @beritasaham.id, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya di @bittrade_area_vision supaya kita semua bisa mendapatkan input-input yang bagus, yang membangun, yang bisa menguatkan kita semua waktu trading di market saham. Oke, untuk video paham hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak Kak Adim untuk sharingnya, untuk pandangannya. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan kita juga mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, atau juga beberapa pertanyaan dari teman-teman yang tidak sempat terjawab.
Oke, terima kasih semuanya untuk waktunya. Kita akhiri berita malam hari ini. Terima kasih Sampai Mas ketemu Walian lagi. ya. Terima kasih teman-teman Thank you. semua. Terima Bye. kasih semuanya. Mantap.